Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OKN UGM tahun 2023 tahap penyisian. Soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan senyawa kompleks atau senyawa koordinasi. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Diketahui K2PtCl4 bersifat diamagnetik. Diamagnetik itu artinya dia tidak bisa ditarik magnet, alias semua elektronnya berpasangan. Tentukan bentuk geometri dan intensitas serapan yang sesuai untuk atom pusatnya. Asumsi CSFE adalah sebagai berikut. Atom pusat dari senyawa kompleks ini adalah PT. Ini kan K itu kan plus 1 ya, karena ada 2 berarti dia ada plus 2. Cl ini min 1 karena ada 4, min 4. Berarti PT dia muatannya adalah plus 2. So, di sini kita punya PT 2 plus. Kemudian kita akan menghitung dulu berapa jumlah elektron yang ada pada orbital D. Ini gunanya adalah untuk menentukan splitting orbital jenis apa yang menghasilkan diamagnetik, sehingga nanti kita bisa tahu bentuk geometrinya. Nah, kalau di tabel periodik, PT itu kan di sini ya. Oke, karena di sini yang paling penting adalah jumlah elektron pada orbital D terluar tentunya ya. Kalau untuk PT berdasarkan letaknya, ini kan karakteristiknya dari sini tuh D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Berarti konfigurasi normal untuk PT itu adalah D8 atau lebih tepatnya 5D8, 6S2. Gini ya. Nah, karena 5D8, 6S2 di sini PT-nya 2 plus, artinya ada 2 elektron yang dilepas. Siapa yang dilepas? Tentu yang 6S. Hilang ya. Berarti PT ini konfigurasi elektron D terluarnya adalah 5D8. So, ada 8 elektron pada orbital D. Sekarang kita cobakan mengisi ke-8 elektron ini pada splitting orbital yang sudah familiar diketahui. Ada 3 yang biasanya familiar. Ini yang pertama, yang di sini, ini adalah oktahedral. Senyawa kompleks yang memiliki bentuk oktahedral, dia akan mengalami splitting orbital seperti ini. Sedangkan sebelah kirinya ini adalah tetrahedral. Nah, yang atas sendiri ini adalah square planar atau bujur sangkar, atau segi empat datar. Ini ya, kita akan coba satu persatu. Ini ada 8 elektron, pengisiannya mirip seperti aturan Hund ya. Diisi satu persatu dulu. Ini misalnya contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat di sini, kalau kita pakai tetrahedral, masih ada 2 elektron single, berarti dia bukan diamagnetik, berarti salah ya. Bukan tetrahedral berarti. Untuk oktahedral kita cobakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini masih ada singlenya di sini, berarti bukan. Sekarang kita coba yang square planar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita isi yang ini dulu ya, 2 berpasangan, karena yang DXY ini letaknya di sebelah atas. Ini udah sampai 6, 7, 8. Nah, kalau dari sini, semua elektronnya berpasangan, sehingga dia bersifat diamagnetik. Jadi benar ya ini ya. So, bentuknya adalah square planar. Kita lihat mana yang square planar. Square planar ada di sini. Bujur sangkar itu sama aja square planar ya. Oke, ada 3 pilihan nih. Sekarang berarti kita harus menentukan intensitas serapannya atau panjang gelombang yang diserap oleh atom pusat. Nah, gimana cara menentukannya? Karena harus tahu rumus ini. Bahwasanya CFSE itu sama dengan konstanta dikali delta O.
Nah, konstantannya ini ngitungnya gimana? Ngitungnya berdasarkan jumlah elektron di setiap orbital, di setiap splitting orbital ini. Misalnya, misalnya ya, untuk yang ini aja langsung kita terapkan square planar. Rumusnya adalah CFSE akan sama dengan pertama yang paling bawah ada 4 elektron. Energi masing-masing elektron adalah minus 0,51. So di sini kita pakai 4 dikali minus 0,51 delta O. Ditambah di sebelah atasnya ada 2 kan elektronnya, 2 kali minus 0,43 delta O. Terakhir ditambah yang atas ini ada 2 elektron 0,23 delta O. 2 kali 0,23 delta O. Nah, berarti kalau kita total ini adalah minus 2,44 delta O. Begini, jadi kita nanti akan pakai CFSE-nya ini ya. Oke, sekarang CFSE itu bisa diganti dengan H kali C kali bilangan gelombang CFSE sama dengan minus 2,44 atau kita pakai 2,44-nya aja nggak apa-apa. Delta O bisa kita ganti dengan HC per lambda. Nah, panjang gelombang yang diserap itu adalah yang lambda ini. Pertama kita coret dulu HC sama-sama HC. Ini ya. Berarti lambda ini bisa kita pindah ruas ke sana sehingga jadi 2,44 per bilangan gelombang CFSE. Bilangan gelombangnya itu kan udah diketahui di soal ya. 34.000. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapat nilai lambda adalah 7,17 kali 10 pangkat minus 5. Tapi satuannya cm ya. Ini tanda minusnya diabaikan saja nggak apa-apa teman-teman. Tanda minus yang ini ya. Kalau yang dipangkat tetap harus. Nah, cm ini di opsi jawabannya adalah nanometer. Senti ke mili itu dikali 10. Mili ke mikro dikali 1000. Mikro ke nano dikali 1000 lagi. Berarti total dikali 10 juta ya. Atau 10 pangkat 7. So, 1,17 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 juta, 10 pangkat 7. Ini jadinya 717 nanometer. Jadi simpulannya adalah untuk nama kompleks ini PTCL4 bentuk geometrinya adalah square planar atau bujur sangkar atau segi 4 datar. Kemudian intensitas serapannya adalah 717. Jawaban yang paling mendekati adalah ini 718 ya. Berarti yang A jawabannya. Begitu. Cukup panjang ya. Dan karena memang di sini nggak diketahui tipe-tipe splitting orbitalnya, ya teman-teman berarti harus hafal nih splitting orbitalnya dan energi tiap-tiap orbital yang tersplit. Kita ke soal berikutnya. Berdasarkan tipe isomerisasi dalam logam kompleks blok D dapat dikelompokkan menjadi stereoisomer dan isomer struktur. Isomer struktur tersebut mempunyai 4 jenis isomer, yaitu isomer ionisasi, hidrasi, koordinasi, dan ikatan. Berikut ini manakah senyawa yang merupakan contoh dari isomer ikatan? Oke, pertama kita identifikasi dulu yang A. Ini Cr, 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 Co. Ini mah bukan isomer. Kan ya? Tapi kalau misalkan yang ini adalah CO, berarti kan dia yang ditukar CO sama Cr-nya ya, ditukar ya. Nah, kalau tipe seperti itu, ini disebut sebagai isomer yang koordinasi, di mana ikatan koordinasinya yang berbeda begitu. Total jumlah atomnya dan strukturnya sama. Terus kemudian kalau tipe ini CONH35 kali BrSO4, CONH35 kali SO4Br. Nah, ini yang berbeda adalah Br sama SO4-nya. Ini kan ligan digantikan ion ya. Ion digantikan ligan. Berarti ini namanya isomer ionisasi.
Kemudian, nah yang ini, CONH35 kali NCS, CONH35 kali NCS juga. Bedanya di sini, ligan NCS, atom yang menempel ke atom pusat itu adalah atom N. Sedangkan untuk NCS yang kedua, yang nempel di atom pusat adalah atom S. Nah, beda. Liganya sama, tapi atom yang menempel di atom pusat berbeda. Itulah yang disebut dengan isomer linkage atau ikatan. So, kalau dari soal ini, manakah yang isomer linkage? Ya jelas jawabannya yang C. Ini ya. Tapi kita bahas saja sekalian yang ini. Yang D ini jelas ada H2O-nya, berarti ini adalah isomer hidrat. Yang ini ikatan koordinasinya yang berbeda, strukturnya sama, berarti ini isomer koordinasi. Oke, gitu ya. Selesai sudah, kita ke soal berikutnya. Berdasarkan teori energi stabilisasi medan kristal CFSE, orbital di oktahedral ya, mengalami splitting energi sehingga terbentuk orbital EG dan T2G. Adanya splitting tersebut membuat energi kedua orbital oktahedral tersebut berbeda. Hitunglah panjang gelombang serapan untuk senyawa CO CN6 3- dan tentukan warna yang terlihat oleh pengamat. Asumsi delta O adalah 22.900. Oke. Ini yang diketahuinya delta O langsung ya. Nah, jadi ini lebih enak sih harusnya. Tidak perlu pakai rumus yang CFSE. Nah, sekarang langkah pertama adalah seperti nomor yang tadi ya. Identifikasi dulu atom pusat, ini CO, kemudian muatannya. Ini kan CN itu -1, karena ada 6 berarti ini totalnya -6. Ditambah muatannya CO, jadi -3 di sini ya. Berarti CO ini otomatis muatannya adalah +3. Nah, sekarang kita tentukan dulu jumlah elektron pada orbital DCO terluar. CO di sini ya. Berarti D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini adalah D7, lebih tepatnya adalah 3D7, 4S2. Nah, masalahnya di sini CO itu muatannya +3, artinya ada 3 elektron yang dilepas. 2 diantaranya dari 4S2, satunya adalah dari 3D. Jadi CO3+ ini memiliki 6 elektron di orbital D. So, kita bisa tuliskan di sini ya. Ini orbital D paling luar adalah tipenya D6 atau 3D6. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam splitting orbitalnya. Tipe oktahedral yang seperti ini ya. Ada 6, berarti kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, semuanya berada di bawah. Nah, kalau di bawah ini udah ada angkanya. 2/5 itu 0,4. Berarti ini minus 0,4 delta O. Yang di sini 3/5 0,6 delta O. Ini energi tiap-tiap elektronnya. Nah, sekarang, sebenarnya kita nggak perlu ini ya. Kan yang diketahui di sini sudah langsung delta O-nya. Kan kalau delta O itu Hc per lambda atau bisa juga delta O itu Hc kali wave number bilangan gelombang. Atau kalau dalam bilangan gelombang, delta O ini setara dengan bilangan gelombang itu sendiri, 22.900. Nah, 22.900, sorry ya, berarti ini ternyata nggak dipakai guys. Kita langsung aja pakai ini. Berarti ini pun juga tidak dipakai sebenarnya. Alright, nggak apa-apa ya. Nggak ada salahnya tadi kita membahas ini. Ini langsung aja teman-teman langsung di sini. Delta O sebanding dengan wave number. Berarti tinggal kita hitung aja bahwa delta O nanti ini akan sebanding dengan 1/, lambda. Karena delta O ini tadi pakai wave number. Wave numbernya 22.900. Berarti 22.900 ini akan sama dengan 1/, lambda. Lambda panjang gelombang yang diserap itu nanti jadinya 1/22.900.
Sehingga lambda bisa kita dapatkan 4,37 kali 10 pangkat min 5. Satuannya cm tapi. Nah, berarti ini kalau kita mau jadikan nanometer, karena di opsi jawaban di sini nanometer ya, kita kalikan 10 pangkat 7, jadinya 437 nanometer. Atau di sini yang paling mendekati 436 ya. Berarti antara B atau C. Nah, sekarang penentuan warna yang diamati oleh pengamat. Teman-teman yang harus kalian tahu, lambda ini 437 nanometer ini adalah yang diserap. Diserap. Kita lihat di sini, yang 437 itu masuk range yang mana? 437 itu masuk range ini ya, di antara ini ya, 437. Berarti yang diserap adalah warna purple, warna ungu. Kalau yang diserap warna ungu, maka yang teramati oleh pengamat itu warna komplementarinya, yaitu siapa? Ini, yellow. Jadi kalau yang diserap ungu, yang teramati adalah kuning. So, kalau di sini yang ditanya warna yang terlihat oleh pengamat, berarti kuning. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan data urutan spektrokimia deret ligan di bawah ini. Berdasarkan urutan spektrokimia deret ligan tersebut, tentukan nama dari produk B reaksi berikut. Oke, yang pertama, ini ada 2 tahap ya. Yang pertama PTCl3NH3 ini direaksikan dengan Cn. Ini konsepnya adalah semakin kuat eh, kekuatan nukleofilnya atau nukleoplicity-nya, maka dia bisa mengganti ligan yang nukleoplicity-nya lebih rendah. Nah, untuk yang tahap pertama, PT Cl3 NH3 kali minus, ketika ditambahkan Cn- itu kan letaknya di sini ya. Dia salah satu yang terkuat. Berarti dia bisa menggantikan Cl maupun NH3. So, di sini akan ada 2 kemungkinan hasil. PT Cl3 Cn atau PT Cl2 NH3 Cn. Gitu ya. Tentu muatannya ini jadi 2 min, ini juga, oh ini kalau ini tetap minus ya. Nah, begini. Nah, sekarang senyawa A ini ditambahkan OH. OH minus letaknya di sini. OH minus tidak akan bisa menggeser NH3 karena NH3 lebih kuat. OH minus nggak akan bisa menggeser Cn karena Cn lebih kuat. Tapi OH minus bisa menggeser Cl min. So, kemungkinannya hanya ada satu yang tergeser Cl min. Berarti PT Cl2 Cn OH. Oh, kalau yang di sini PT Cl NH3 Cn OH. Di sini muatannya jadinya tetap 2 min, yang ini muatannya jadi tetap minus, begitu. Nah, sekarang mana nih yang paling cocok? Yang A ini bisa, berdasarkan rumus kimia dulu ya. Yang B bisa juga, aduh mampus nih, yang mana jawabannya ya? Yang C bisa juga. Yang C kan mirip ini ya. Yang AB mirip yang ini. Saya tidak tahu pasti jawaban yang benar yang mana, tapi kalau ikut lomba ini kemungkinan akan milih yang C. Kenapa? Karena ya lebih pasti aja. Yang terlemah liganya adalah Cl, maka Cl yang cenderung lebih mudah untuk ditendang. Begitu sih kemungkinan ya. Jadi lebih ke arah sini jalurnya. Gitu ya. Kalau teman-teman ada di lain, silahkan komen di bawah. Hal berikutnya, dalam kimia anorganik, kompleksometri adalah teknik yang digunakan untuk menemukan konsentrasi ion logam dalam larutan dengan menggunakan senyawa kompleks. Salah satu senyawa kompleks yang umum digunakan adalah EDTA, etilendiamin tetraasetat. EDTA adalah ligan hexadentat, artinya dia bisa membentuk 6 ikatan koordinasi yang dapat membentuk kompleks dengan ion logam.
Setiap molekul EDTA dapat membentuk kompleks dengan satu ion logam. Setiap molekul EDTA satu ion logam dengan 6 titik pengikatan sehingga bisa mengikat satu ion logam dalam satu waktu. Berapa jumlah ion logam yang dapat diikat oleh satu molekul EDTA? Ya kalau EDTA-nya satu, di sini kan sudah dijelasin. Setiap molekul EDTA dapat membentuk kompleks dengan satu ion logam. Berarti satu molekul EDTA mengikat berapa ion logam? Jawabannya satu. Sudah disebutkan di soal. Gitu ya. Lanjut. Beberapa senyawa kompleks mengalami isomer geometri karena adanya ligan-ligan bersifat bidentat. Bidentat itu berarti dia bisa membentuk dua ikatan koordinasi. Ligan bidentat adalah ligan yang dapat berdekatan dengan ion logam dalam dua titik pengikatan. Dalam kasus senyawa kompleks COEN2Cl2+, ligan etilendiamin atau EN adalah ligan bidentat karena memiliki dua pusat pengikatan yang dapat berinteraksi dengan ion logam pusat, yaitu ion kobalt CO. Senyawa kompleks CON 2 kali Cl2 dapat membentuk dua isomer geometri berdasarkan pengikatan ligan etilendiamin EN. Jika kita memiliki dua ligan etilendiamin dalam senyawa tersebut, berapa jumlah total isomer geometri yang mungkin? Ini kan sudah disebutkan ya. Senyawa kompleks COEN 2 kali Cl2 dapat membentuk dua isomer geometri. Kalau dua ligan etilendiamin, nah ini kan etilendiamin EN ini udah dua. Nah, secara tidak langsung sebenarnya jawabannya udah ada di soal ya. Hasilnya dua. Nah, biar lebih pasti kita sambil gambar ya. Jadi ada dua kemungkinan nanti. Kemungkinan pertama, EN-nya ada di sini. Yang EN pertama ada di sini. Ini saya gambar gini aja ya. Yang kedua ada di sini. Ya, ini ya. Selanjutnya ada CL-nya di sini. Ini namanya cis. Konfigurasi atau isomer cis. Yang kedua bisa jadi N-nya di sini, EN-nya di sini juga. Nah, atas bawahnya itu adalah CL. Ini CL saling berseberangan, berarti dia trans. Astaga, untuk saya gambar ya. Ini bukan cuma dua ya. Selain cis trans, yang bagian cis ini, dia akan memiliki enantiomer. Bayangan cerminnya ya. Sehingga dia punya bayangan cermin menjadi isomer juga, enantiomernya ya. Jadinya seperti ini guys. EN, EN, CL, CL. Tetap sama-sama cis. Ini cis yang versi 1, ini cis yang versi 2. Enantiomer ya. Jadi total dia ada 3 isomer. Nah, sorry. Walaupun satunya isomer ruang ya. Dari senyawa berikut ini, manakah yang mengikuti aturan 18 elektron atau efektif atomic number? 18 elektron itu maksudnya apa? Itu 18 elektron itu atau EAN itu adalah jumlah elektron di atom pusat, elektron di orbital di atom pusat ditambah dengan jumlah elektron dari ligan. Tinggal kita hitung aja sebenarnya. Pertama kita harus tahu dulu berapa jumlah elektron D pada atom pusat masing-masing. Nah, biar enak, di sini ada cuplikan tabel periodik ya. Kita tinjau dulu untuk yang nomor 1. Nomor 1 ini, atom pusatnya adalah Fe. Ini K itu plus 1, ada 3, jadi plus 3. Ini Cn min 1, jadi min 6. Berarti Fe pasti plus 3. So, atom pusatnya adalah Fe 3 plus. Fe normal aja, dia akan punya konfigurasi Fe itu berarti D6 ya. Berarti 3D6, 4S2. Tapi karena 3 plus, coret, hilang, ini sisa 5. Berarti 3D5. So, elektron yang dari pusat, elektron pusat gitu aja ya, sama dengan 5. Elektron dari ligan, ligannya ada Cn. Satu Cn itu menyumbangkan satu PeB atau satu ikatan atau 2 elektron. Berarti
Kalau ada 6Cn berarti 6 kali 2. 6 kali 2, 12. Berarti kalau di total 5 tambah 12 hasilnya 17. Berarti EAN-nya dia tidak mengikuti aturan 18 elektron ya. Berarti salah. Yang ada satunya salah. Nah gitu. Sekarang kita cek untuk yang kedua. CP2 TiCl2. TI itu ini ya D2 ya. Kita lihat muatannya dulu. Ini TI itu adalah CP itu netral, Cl min 1 berarti ini min 2, TI-nya berarti plus 2. TI normalnya dia punya 3D2 4S2. Berarti kalau TI-nya 2 plus, maka yang dihilangkan adalah 4S. Hilang 4S-nya. Berarti 3D2. Elektron dari atom pusat ada 2. Elektron dari ligan. Nah ini ligannya ada Cl. Cl-nya 2, 1 Cl 2 elektron, berarti 4. Ditambah yang dari C5H5. Nah ini bentuknya ini eta 5. Ini artinya dia menyumbangkan semua elektron Pi ya. Elektron Pi-nya ada berapa? Ini ada strukturnya. Elektron Pi-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sementara di sini CP-nya ada 2, berarti 6 kali 2. 4 tambah 6 kali 2, 12, 16. Ini kalau dijumlahkan, 2 tambah 16, 18. Oke, nomor 2 sesuai EAN. Nomor 2 ya. Nah ini yang ada nomor 2-nya ini kemungkinan benar. Nah masalahnya 2 dan 3 atau 2 dan 4. Kita lihat yang ketiga ya. Yang ketiga ini Ni, CO itu netral, berarti Ni-nya netral juga. Ni, berarti Ni di sini D6, D7, D8. Oke, D8 ya. 3D8, 4S2, berarti D8. Elektron dari atom pusatnya berarti 8. Elektron dari ligan, 1 CO itu 2 elektron atau 1 ikatan. Berarti ada 4 CO, di sini 8 juga. 8 tambah 8, 16. Berarti enggak ya, yang ada ketiganya berarti enggak. Otomatis jawabannya harusnya yang E. Tapi enggak ada salahnya, kita periksa dulu. Rhodium. Rhodium ini Rh, rhodium itu di sini berarti 4D7, 4D7, 5S2. Sekarang yang dia punya di sini adalah PH3. PH3 itu vinyl netral, fosfornya juga netral. Cl itu min 1. Berarti RH-nya ini adalah plus 1. Ini kalau plus, yang hilang adalah ini. Ini hilang, jadi 1 ya. Nah ini agak sedikit meragukan ya, antara EP-nya 7 atau 8. Bisa dua-duanya. Karena S ini juga bisa terikut ke dalam D ya. Gara-gara efek dari kekuatan ligan. Nah, sekarang dari ligannya sendiri, ini yang berikatan fosfornya. Fosfor ini satu ikatan berarti 2 elektron. Cl 2 elektron juga. Berarti totalnya P-nya 3, Cl-nya 3. Harusnya dia adalah 8 ya. 2 kali 4, 8. Berarti kalau di total dia 15 atau 16. Oh, oh enggak juga ya. Bukan juga ternyata nomor 4 guys. So, ini harusnya nggak ada jawabannya. Yang benar adalah F. Hanya 2. Karena yang diminta adalah aturan 18 elektron. Gitu. Alright, mungkin itu aja yang soal-soal yang kita bahas untuk video kali ini ya. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.